Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mekanisme masuknya virus herpes yang beranggotakan saya sendiri Fitriani dan saya Mutiara Insani. Definisi: salah satu virus yang menginfeksi rongga mulut adalah herpes simplex virus tipe 1 atau HSV1. Virus ini menjadi patogen utama pada berbagai macam inang dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit orofasial. Tata laksana infeksi HSV1 memiliki pola terapi yang beragam bergantung pada kondisi klinis pasien. Herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster virus adalah dua jenis virus herpes yang cukup sering menyerang manusia. Entry virus herpes menurut Patricia G. Spear dan Richard Longnecker Jurnal Virologi adalah virus herpes melibatkan banyak reseptor selama virus masuk. Beberapa dianggap sebagai reseptor pengikat saja. Dalam keterlibatan dengan reseptor ini, mungkin reversibel dan dapat berfungsi untuk memusatkan virus pada permukaan sel tanpa memicu perubahan yang diperlukan untuk fusi membran. Lainnya dianggap reseptor masuk, mengikat yang memicu peristiwa yang diperlukan untuk fusi membran. Kebanyakan virus herpes mungkin mengenali beberapa reseptor masuk, salah satunya mungkin cukup untuk masuknya virus. Macam-macam virus herpes. Yang pertama herpes simplex tipe 1, yang kedua herpes genital, yang ketiga varicella zoster, yang keempat Epstein-Barr virus, yang kelima cytomegalovirus, dan yang keenam Kaposis sarcoma herpes virus. Herpes simplex virus tipe 1 atau HSV1 adalah virus berselubung replikasi nuklir, biasanya diperoleh melalui kontak langsung dengan lesi yang terinfeksi atau cairan tubuh atau biasanya air liur. Prevalensi infeksi HSV1 meningkat secara progresif sejak masa kanak-kanak. Seroprevalensi berbanding terbalik dengan latar belakang sosial ekonomi. Dan ini ada contoh gambar dari virus herpes simplex tipe 1. Herpes genital. Herpes genitalis merupakan infeksi pada genital dengan gejala khas berupa vesikel yang berkelompok dengan dasar eritem bersifat rekuren. Herpes genitalis terjadi pada alat genital dengan sekitarnya, bokong, daerah anal, dan paha. Ada dua macam tipe HSV yaitu HSV1 dan HSV2, dan keduanya dapat menyebabkan herpes genital. Infeksi HSV2 sering ditularkan melalui hubungan seks dan dapat menyebabkan rekurensi dan ulcerasi genital nyeri. Tipe 1 biasanya mengenai mulut dan tipe 2 mengenai daerah genital. Dan di sini ada contoh dari gambar virus herpes genital. Herpes simplex tipe 2 atau HSV2 termasuk ke dalam golongan herpes genital atau kelamin dan biasanya muncul di kelamin bagian luar serta daerah sekitar anus. Varicella zoster atau VZV penyebab cacar air dan herpes zoster atau cacar api yang menyerang orang yang pernah terkena cacar air. Dan di sini ada contoh dari gambar varicella zoster atau VZV. Virus Epstein-Barr adalah virus herpes tumorigenik yang ada di mana-mana pada populasi orang dewasa. Virus umumnya menyebar ke dan di antara anak-anak melalui kontak saliva dan hanya menyebabkan penyakit klinis di mana infeksi primer tertunda sampai remaja atau lebih. Ketika reaksi imunopatologis yang intens menyebabkan gejala mononukleosis menular pada sekitar 50% kasus, lebih dari 90% populasi dunia membawa virus Epstein-Barr sebagai infeksi laten seumur hidup dari limfosit B. Dan di sini ada contoh gambar dari virus Epstein-Barr. Cytomegalovirus atau HHV5, HHV6, dan HHV7 adalah infeksi virusnya bisa berlangsung lama dan membahayakan orang dengan imunitas lemah seperti penderita HIV atau yang melakukan transplantasi organ. Dan di sini ada contoh gambar dari virus cytomegalovirus. Kaposis sarcoma herpes virus atau HHV8, infeksi virus yang memicu pertumbuhan sel kanker di sekitar pembuluh darah dan limfa, dikenal juga dengan penyakit sarkoma kaposis. Dan di sini ada contoh gambar dari Kaposis sarcoma herpes virus.
Penyebab herpes. Penyebab penyakit herpes kulit adalah infeksi virus varicella zoster, yakni virus yang menyebabkan cacar air dan cacar api, serta virus herpes simplex. Ada pencegahan virus herpes. Yang pertama, mengenal seluk-beluk penyakit ini. Yang kedua, melakukan pengobatan yang tepat. Yang ketiga, abstinensi atau tidak koitus pada waktu penyakit sedang aktif. Yang keempat, ada pemakaian kondom atau bahan spermisidal. Yang kelima, menjaga kondisi fisik dan menghindari stres psikis. Yang keenam, ada menghindari faktor-faktor pencetus, lalu kekambuhan yang lain sebisa mungkin. Dan di sini ada contoh virus herpes yang terdiri dari HSV, PRV, HCMV, dan EBV. Dan di sini terdapat gambar contoh yang terkena virus herpes. Kesimpulan, berbagai respon imun terhadap infeksi kelompok virus herpes HSV, VGV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, dan HHV8 berperanan dalam terjadinya penyakit, derajat klinik infeksi, terjadinya keadaan laten, pertahanan keadaan laten, dan terjadinya reaktivitas. Kedua jenis respon imun, baik humoral maupun seluler, berperanan penting dalam klinik. Respon imun seluler dalam mengendalikan replikasi virus herpes dan dalam membatasi reaktivitas keadaan laten. Berperanan penting disebabkan dengan adanya fakta meningkatnya frekuensi dan derajat klinis penyakit pada penderita dengan imunitas seluler yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.